Saat kepergian Diva, Susi berkata kepada Jessie dan Rose, "Kalian puas sekarang? Heran ya sama kalian itu. Kerjaannya cuma mengurus hidup orang lain dan mencari perhatian sama Pak Bos. Sudah jelas-jelas Pak Bos itu suka sama Diva. Divanya malah mau disingkirkan. Dasar licik." Lalu Susi keluar mencari Diva. Sementara Jessie dan Rose tertawa penuh kemenangan. Mereka terlihat sangat bahagia karena tidak hanya hubungan Rashid dan Diva yang mereka hancurkan, tetapi juga persahabatan Susi dan Diva. Susi menemui Diva yang sedang sibuk mengepel lantai aula. Susi berkata, "Diva, aku sudah bilang jangan terpengaruh dengan ucapan mereka. Kamu yang selalu bilang padaku kan, Jessie dan Rose itu licik. Sekarang mereka tidak hanya ingin menghancurkan hubunganmu dengan Pak Bos, tapi juga hubungan kita." Diva menghentikan pekerjaannya dan berkata, "Tidak Sus, kali ini mereka benar. Selama ini kamu begitu mengagumi Pak Bos. Tidak seharusnya aku bersikap egois, Sus." Susi memukul keningnya dan berkata, "Ya ampun Diva, itu kan hanya bercanda." Diva memegang tangan Susi dan kembali berkata, "Aku bukan anak kecil, Sus. Seharusnya aku sadar selama ini kamu mencintai Pak Bos." Saat Susi ingin mengatakan sesuatu, Diva dengan cepat berkata, "Jika kamu menganggapku sebagai sahabatmu, tolong jangan katakan apa-apa lagi, Susi." Susi terdiam lalu memeluk Diva dengan erat. Keesokan harinya, saat briefing berlangsung, Susi tak henti-hentinya melihat kursi Diva yang berada tepat di sampingnya masih kosong. Sesekali Susi juga melihat ke arah pintu, berharap kedatangan Diva. Apakah Diva terlambat? Atau dia izin? Batin Susi. Briefing pagi itu telah selesai. Semua orang kembali bekerja seperti biasa. Kali ini Susi merasa cemas karena Diva tak kunjung datang. Tiba-tiba suara Rashid menghentikan lamunannya. "Ada apa Susi? Diva kok belum datang?" Susi berkata, "Itu dia yang saya pikirkan Pak Bos. Seharusnya dia sudah datang. Saya pikir dia sudah izin ke Pak Bos." Kali ini Rashid pun terlihat heran. "Tidak ada Sus, Diva tidak memberi kabar apapun sama saya." Susi berkata dengan nada cemas, "Pak Bos, bolehkah saya izin keluar sebentar? Saya mau melihat Diva di kosannya." Rashid berkata, "Ya, tentu Sus. Kalau boleh, saya juga ikut denganmu." Susi berkata, "Boleh Pak Bos." Susi dan Rashid mengendarai mobil mewahnya menuju kosan Diva. Di sepanjang jalan, Rashid dan Susi terlihat cemas. Sesekali Rashid bertanya tentang hubungan persahabatan Susi dengan Diva, yang membuat banyak orang merasa iri. Dan Susi pun menceritakan awal dia bertemu dengan Diva. Dia juga menceritakan kisah orang tua Diva yang meninggalkan Diva di saat Diva masih duduk di bangku SMP. Mendengar kisah perjalanan hidup Diva, Rashid semakin kagum dan mencintai Diva. Di sisi lain, Rashid pun merasa sangat kasihan dengan kisah hidup Diva yang penuh dengan kesedihan. "Aku berjanji, aku tidak akan membiarkan hidupmu seperti ini terus, Diva. Aku berjanji akan menikahimu."
batin Rashid. Tidak lama kemudian, Rashid dan Susi tiba di depan rumah kos-kosan Diva. Rashid berkata, "Mana rumah Diva, Sus?" Susi berkata, "Pak Bos ikuti saya." Susi pun mengajak Rashid menuju kamar Diva. "Ini dia kamar Diva, Pak Bos." Rashid terlihat bingung. "Yang ini?" tanya Rashid sambil menunjuk pintu kamar Diva. Susi kembali meyakinkan Rashid. "Iya, Pak Bos, ini kamar Diva." Rashid lalu duduk bersandar membayangkan rumahnya yang mewah. Sementara gadis yang dia cintai tinggal di kamar yang begitu kecil. Bahkan kamar mandi Rashid jauh lebih luas dari tempat tinggal Diva. Lalu dia membayangkan senyum kebahagiaan Diva dan semangat Diva ketika bekerja. Saat Susi sedang memandang wajah Rashid yang kemerahan karena menangis, tiba-tiba suara seorang wanita terdengar tak jauh dari mereka. "Loh, Susi?" Susi mendekati wanita itu dan mencium tangannya. Wanita itu adalah ibu kos Diva. Ibu kos Diva berkata sambil menunjuk Rashid. "Siapa dia?" Susi berkata, "Dia bos saya dan Diva, Bu. Kami kesini mau bertemu Diva. Soalnya Diva tidak masuk bekerja tanpa memberi kabar. Jadi kami pikir mungkin Diva sakit. Jadi kami ingin melihatnya." Wanita itu terlihat heran. "Loh, kalian tidak tahu?" Kali ini Susi dan Rashid pun ikut bingung dengan perkataan ibu itu. Susi berkata dengan cemas, "Memangnya kenapa, Bu?" Wanita itu berkata, "Sejak semalam, Diva sudah tidak tinggal di sini." Rashid dan Susi terlihat sangat kaget. Lalu Susi kembali bertanya, "Maksud ibu?" Wanita itu menjelaskan apa yang terjadi. "Tadi malam Diva pamit sama ibu. Katanya dia mau pergi mencari orang tuanya." Kali ini Susi menangis karena merasa bersalah. Pasti Diva pergi karena ucapan Jessie dan Rose. Rashid berkata kepada wanita itu, "Apakah pakaiannya juga sudah tidak ada di dalam?" Ibu itu berkata, "Iya, tidak ada lagi. Semalam saya membantunya membereskan semua barang-barangnya. Dan sebelum pergi, dia menitip permohonan maaf dan ucapan terima kasih kepada Susi." Susi semakin menangis, lalu Rashid berkata, "Apakah ibu tahu Diva pergi kemana?" Ibu itu berkata, "Saya juga tidak tahu, karena dia hanya bilang mau mencari orang tuanya." Setelah bertanya banyak hal kepada wanita itu tentang Diva, Rashid berpamitan kepada wanita itu dan mengajak Susi pergi. Di sepanjang jalan Susi terus menangis. Rashid mengerti perasaan Susi kehilangan sahabatnya yaitu Diva. Rashid pun berusaha menenangkan Susi. Rashid menelusuri jalan berharap dia bisa menemukan Diva. Tak lama kemudian, Rashid menghentikan mobilnya dan berkata, "Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari saya, Sus?" Susi terlihat kaget dengan pertanyaan Rashid padanya. Lalu Rashid kembali berkata, "Tolong katakan kepada saya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Diva, Sus?" Susi terlihat bingung untuk menjawab pertanyaan Rashid. Dia teringat janjinya pada Diva untuk tidak mengatakan kepada siapapun tentang yang Diva alami.